Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Asnawi Pobela. Saya mahasiswa aktif KIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilmu dan kebudayaan. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sciencers, dari bahasa Latin scientia, pengetahuan, scire, mengetahui. Sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah episteme, dan pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia. Melalui ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih murah. Peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu, karena ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Ilmu membentuk daya inteligensi yang menghasilkan keterampilan atau skill. Ilmu merupakan sesuatu yang diketahui oleh individu. Ilmu digali dan ditemukan oleh manusia untuk mempermudah aktivitas dan kehidupannya. Praja menyatakan ilmu sebagai sesuatu yang melekat pada manusia, di mana ia dapat mengetahui segala sesuatu yang asalnya ia tidak ketahui. Ilmu dapat dikatakan secara umum itu berarti tahu. Ilmu itu pengetahuan. Seseorang memiliki banyak ilmu dapat dikatakan sebagai seorang ilmuwan, ahli pengetahuan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan syarat, kriteria ilmiah yang merupakan kebenaran. Pada hakikatnya, tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, Van Malsen dalam Surayo mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu, yaitu ilmu pengetahuan secara metodis, harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu pertama. Kemudian kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Semua ilmu yang diketahui itu bersifat universal. Yang keempat, objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Yang keenam, progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh bila mengandung pernyataan-pernyataan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. Yang ketujuh, kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Yang terakhir, kedelapan, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertahuan antara teori dengan praktis. Yang itu selanjutnya, pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Berikut ini beberapa
pengertian kebudayaan salah satunya dari para ahli, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kata Ki Hajar, kebudayaan berarti buah. Budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu alam dan zaman atau kodrat dan manusia, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan mengatasi kerusakan di dalam hidup dan penghidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Ilmu dan kebudayaan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Menurut Talcott Parsons dalam Surya Sumantri, mereka saling mendukung satu sama lain. Dalam hal beberapa tipe masyarakat ilmu dapat berkembang dengan pesat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan kebudayaan. Dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling memengaruhi. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan memengaruhi jalannya kebudayaan. Ilmu terpadu secara intim dengan keseluruhan sistem sosial dan tradisi kebudayaan. Selain dari pendapat di atas, terdapat ratusan lain definisi tentang kebudayaan yang telah dipublikasikan tentang kebudayaan selama lebih kurang 3/4 abad. Namun pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang bersifat prinsip dengan definisi pertama yang dijelaskan di atas. Menurut Punjradingrat dalam Surya Sumantri menyatakan bahwa kebudayaan terdiri atas sistem religi dan kepercayaan, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta teknologi dan peralatan. Manusia sebagai suatu objek dan sekaligus subjek dari suatu kebudayaan memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Pemenuhan kebutuhan inilah yang menjadi salah satu cara manusia untuk mengembangkan unsur-unsur kebudayaan yang dikenalnya. Maslow dalam Surya Sumantri, kebutuhan manusia sebagai makhluk diidentifikasi menjadi 5 kelompok, yang kebutuhan fisiologis, rasa aman, afiliasi, harga diri, dan pengembangan potensi. Itulah materi saya tentang ilmu dan kebudayaan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.